selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar pelajaran tematik kita di tema 6, subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran 3, 4, dan 5. Nanti kalian bisa buka di buku kalian halaman 124 sampai 133. Edo senang memiliki banyak teman di rumah. Mereka bermain bersama. Edo mengajak teman-temannya ke rumah. Teman-teman Edo sangat senang. Mereka mengamati rumah Edo yang sangat rapi. Mereka menemukan bentuk-bentuk yang sering mereka lihat. Ayo anak-anak, amati gambar rumah Edo. Ya, bentuk apa saja yang kalian temukan? Nah, di rumah Edo ada beberapa bentuk yang bisa kita temukan. Pertama persegi ya, lalu ada persegi panjang, kemudian ada segitiga. Setiap rumah ada bagian-bagiannya. Semua bagian harus selalu bersih. Amati gambar bagian-bagian rumah berikut ini. Nanti disebutkan namanya apa, lalu bentuknya. Ya, yang pertama ini ada sebuah gambar. Ini namanya pintu. Ya, bentuknya persegi panjang. Lalu yang berikutnya ini gambar rumah, tapi kita lihat ini adalah gambar atap, bentuknya segitiga. Kemudian ini gambar ubin atau lantai ya, bentuknya persegi. Pada saat menyapu lantai, Dedi melihat ubinnya membentuk sebuah pola. Ubin lantai itu berbentuk bangun datar. Susunan ubin pada lantai merupakan pola pengubinan. Nah, pengubinan artinya susunan bangun datar yang menutupi suatu permukaan. Nah, anak-anak, berikut contoh pengubinan dari bangun persegi, persegi panjang atau segitiga. Kita perhatikan gambar yang pertama, ini pengubinan persegi karena bentuk bangunnya adalah bentuk persegi. Lalu contoh yang kedua, ini adalah pengubinan persegi panjang karena bentuknya persegi panjang. Kemudian yang terakhir bentuk segitiga. Nah, ini pengubinan bangun segitiga. Nah, coba kita lihat pagar rumah Edo ya, juga lantainya. Nah, untuk lantai rumah Edo ini dia berbentuk persegi. Kemudian sedangkan ini ya, pagarnya dia berbentuk persegi panjang. Nah, bentuk bangun datar apakah yang dirangkai ini? Ini adalah bentuk persegi. Nah, ini pola pengubinannya menggunakan satu jenis bangun datar saja, yaitu bangun datar persegi. Sedangkan yang ini, nah ini pola pengubinan dua jenis bangun datar ya. Ada segitiga warna biru, ada persegi warna putih. Kemudian gambar yang berikutnya adalah pola pengubinan. Ada 3 jenis bangun datar ya. Nah, segitiga, persegi, dan segi 6. Segitiga warna putih nih. Kemudian persegi warna biru. Lalu yang kuning ini adalah segi 6. Anak-anak, sekarang kita coba ya isi ungkapan ajakan pada percakapan Edo dengan Udin. Yang titik-titik kita isi bersama-sama ya. Nah, yang kita isi adalah sebuah ungkapan ajakan. Jadi ada kata ayo, mari, atau kata yuk.
Nah, yang kita isi kata dari si Edo, titik-titik masuk ke rumahku teman-teman. Nah, mana ya yang bisa kita isi? Mari, ayo, atau yuk? Ya, kita bisa isi kata mari. Mari masuk ke rumahku teman-teman. Atau juga bisa kalian menggunakan kata ayo. Ayo masuk ke rumahku teman-teman. Ya, lalu Udin menjawab, terima kasih Edo, kami di halaman saja. Lalu Edo jawab, baiklah. Lalu Lani, titik-titik bantu aku mengambil minuman. Jadi Edo mengajak Lani nih untuk mengambil minuman. Nah, kata yang lebih tepat di sini adalah kata ayo. Lalu Lani menjawab, baik Edo. Kemudian Siti, teman-teman, rumah Edo bersih dan rapi. Titik-titik kita perhatikan pintu rumah Edo. Titik-titik kita lihat lubang anginnya. Titik-titik kita amati jendela dan atapnya. Semua bersih dan rapi. Tuhan menyukai orang yang merapikan rumahnya. Nah, kita isi apa ya anak-anak yang titik-titik itu? Ya, ayo. Atau juga bisa kita isi dengan kata mari. Mari kita perhatikan pintu rumah Edo. Mari kita lihat lubang anginnya. Mari kita amati jendela dan atapnya. Ya, bisa kata ayo atau kata mari. Atau juga bisa kita gunakan kata yuk. Yuk kita perhatikan pintu rumah Edo. Jadi Edo menjawab, jendela dan pintu selalu dilap. Lubang angin selalu dibersihkan. Dinding rumah selalu dicat setiap tahun. Kami bersyukur memiliki rumah yang bersih. Nah, anak-anak, coba kalian buka buku pena kalian halaman 128. Halaman 128. Nah, itu ada percakapan antara Fitri dan Komang. Ya, kata Fitri, Komang, ayo kita bermain di taman dekat rumah. Jawab Komang, aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku taman tersebut kurang bersih. Banyak sampah berserakan di sana. Kata Fitri, kamu benar Komang. Kalau begitu, ayo kita ajak teman-teman untuk membersihkan sampah di sana. Ya, anak-anak, percakapan antara Fitri dan Komang itu mengandung ungkapan ajakan dan juga di situ ada ungkapan tanggapan, ya. Nah, tanggapan yang ada pada percakapan antara Fitri dan Komang, ya, kalian bisa perhatikan. Di situ merupakan jawaban dari ungkapan ajakan. Nah, yang merupakan ungkapan ajakan di sini Ibu memberi tanda warna merah, kotak warna merah. Ya, Komang, ayo kita bermain di taman dekat rumah. Kalau begitu, ayo kita ajak teman-teman untuk membersihkan sampah di sana. Nah, itu merupakan ungkapan ajakan, ya. Sedangkan tanggapan, nah ini tanggapan dari ajakan ayo kita bermain di taman dekat rumah, ya. Nah, ini merupakan tanggapannya. Aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku taman tersebut kurang bersih. Banyak sampah berserakan di sana. Nah, ini merupakan tanggapannya, ya. Nah, ungkapan tanggapan dapat berupa satu, tanggapan yang mendukung atau setuju. Kedua, tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Nah, percakapan Fitri dan Komang termasuk yang kedua. Jadi dia menanggapi ajakan itu, ya. Dia tidak setuju. Jadi pada saat kita menanggapi suatu ajakan, ya, kalau kita tidak mau, kita harus menanggapinya dengan santun, ya. Kita harus bicara dengan santun. Nah, coba kalian buka halaman 132. Halaman 132. Nah, itu juga ada sebuah percakapan, ya. Kita akan
kerjakan bersama-sama. Nanti ajakannya apa, tanggapannya apa. Nah, kalian perhatikan dialog atau percakapan dua anak laki-laki yang sedang naik sepeda, ya. Nah, ajakannya adalah, ayolah ikut denganku bermain di jalan. Lalu tanggapannya, aku tidak setuju. Jalan bukan tempat yang aman untuk kita bermain. Ya, dari gambar nomor 1 yang ajakannya adalah, ayolah ikut denganku bermain di jalan. Tanggapannya, aku tidak setuju. Ya, ini dia menanggapi, aku tidak setuju. Jalan bukan tempat yang aman untuk kita bermain. Kemudian yang nomor 2, ada 2 percakapan, ya. Nah, kita lihat mana yang ajakan, mana yang tanggapan. Nah, yang ajakannya adalah kata, marilah kita biasakan diri menjaga kebersihan. Lalu tanggapannya, dia setuju, ya. Aku sependapat denganmu, kebersihan pangkal kesehatan. Siti sangat suka dengan rumah Edo. Jalan di depan rumah Edo juga bersih. Menjaga kebersihan jalan dilakukan bersama-sama. Nah, kegiatan apa yang dapat dilakukan agar jalan bersih? Ya, ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan agar jalan dapat bersih. Pertama, membuang sampah pada tempatnya, ya. Lalu memunguti sampah yang berserakan, lalu membersihkan selokan, mencabuti rumput liar, menjaga keindahan taman bunga di sepanjang jalan dengan tidak merusaknya. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita perlu bekerja sama dengan baik. Kerjasama itu artinya melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Nah, manfaat bekerja sama adalah pekerjaan akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Ada beberapa bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan, ya. Yang pertama, bekerja bakti membersihkan sampah di lingkungan sekitar rumah. Lalu yang kedua, bekerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. Dan yang ketiga, mengumpulkan sampah yang berserakan. Nah, anak-anak, menari merupakan kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Beberapa gerakan yang bisa dipadukan menjadi gerakan tari adalah, nah, ini ada beberapa gerakan yang kalian bisa lihat di buku pena kalian, ya, halaman 130. Nah, di halaman 130, coba kalian buka 130. Nah, ini ada beberapa gerakan, ya, yang bisa dijadikan gerak tari. Ya, pertama mengayunkan tangan. Lalu ini ada yang melambaikan tangan, menepuk tangan, ya, tepuk tangan, mengentakkan kaki, kaki dihentakkan ke bawah. Lalu menekuk lutut, menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Ada juga nih gerakan menyapu, ya. Nih gerakan menyapu, gerakan memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, menyiram tanaman. Ya. Nah, ini gerakan-gerakan ini ya memang tidak ada di buku kalian yang ada gambar berwarna ini, ya, tapi kalian bisa lihat, ya. Selain yang ada di buku halaman 130, ada juga kegiatan seperti ini, ya. Menyapu, memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, ya, menyiram tanaman. Nah, itu gerakan-gerakan itu bisa dijadikan suatu gerak tari yang indah, ya. Kalau kita padukan, kita satukan, bisa menjadi suatu gerakan tarian yang indah. Demikianlah materi kita pada hari ini, ya. Anak-anak, jangan lupa belajar lebih giat,
Nah, ini ada tugas buat kalian. Kalian juga bisa buka bukunya di halaman 129. Nanti kalian lihat di Ayo Berlatih ya. Ada 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2 kalian kerjakan. Nanti dikerjakan langsung di penanya pakai pensil ya. Kalian isi di sini ajakannya apa, tanggapannya apa ya. Dilihat sesuai dengan gambarnya. Ya, kalian membuat ungkapan ajakan dan tanggapan sesuai gambar di halaman 129. Nanti bisa dikirimkan ke GC atau ke WAI. Oke anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar.